Intelligence and confidence will never stop being beautiful. Supaya kita nggak ketinggalan zaman kan, dan kita juga nggak mau kalau ketinggalan zaman. Benar banget, nggak lucu loh kalau generasi kita nggak ada sastrawan gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to our podcast. Kembali lagi sama aku Marsha Dan aku Syafa di Brightin. Dengerin podcast kita sampai akhir Untuk sama-sama terangi pola pikir. Gokil sih. By the way, teman-teman yang di rumah gimana nih kabarnya? Kita harap sehat-sehat aja ya. Amin. Karena kan lagi pandemi gini nih, kalian harus Ya. stay healthy dan stay safe terus ya pokoknya. Jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan juga. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, kalau Syafa nih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya ngomong-ngomong nih, kan ini kita pandemi itu udah sekitar setahun lah ya. Mm-mm. Kamu ngerasa bosen gak sih? Karena nih, kita kan di rumah aja dan jarang banget ketemu sama teman-teman. Kalau aku bosen banget sih. Aku yakin teman-teman yang di rumah juga pasti bosen. Kamu juga bosen kan? Iya emang. Karena kegiatan banyak yang ke-cancel, terus Bener udah juga. bingung ngapa-ngapain ya kan? Nah, tapi karena aku bosen di rumah itu, Syaf, aku jadi membangkitkan hobi yang pernah ada. Sempat hilang ya? Iya, sempat hilang Oke. karena pas sebelum pandemi itu kan aku lagi sibuk tuh kelas 8 ya kan. Oke. Nah, hobi itu aku kembali lagi nih sekarang. Jadi Buat sering. ngisi waktu luang nih, Syaf. Jadi waktu luang kita tuh bermanfaat. Iya, guys. gabutnya itu berfaedah gitu. Bener. Nah, jadi pas pandemi itu aku sering banget baca buku novel. Oke. Nah, Apa tuh? buku novel favorit aku, terutama pas awal pandemi nih, yang paling berkesan banget di aku, Eden Shore karya Andrea Hirata. Kalian pasti tahu kan yang nyiptain tetralogi Tahu. Laskar Pelangi itu, Bener, Syaf. bener. Nah, jadi pas kayak aku baca itu berasa dibawa sama Andrea Hirata keliling Eropa. Oh my god, itu seru banget. Seru sih, banget, pasti. aku Kita sering sampai cerita. terhanyut gitu Iya kan. kan? Aku sering cerita ke Syafa juga, Aku guys. sampai bosen banget dengan guys. Ya, pokoknya kayak dengan membaca novel atau membaca buku itu, imajinasiku itu terus berkembang gitu loh. Bener. Dan juga dengan baca tuh kita punya versi lain di diri kita. Bener banget. Kayak misalnya aku nih habis baca novel-novel Harry Potter, itu aku ngerasa kayak aku punya tongkat sihir, aku punya ya pokoknya yang bisa nyihir-nyihir apapun deh itu. Iya, Syafa itu anaknya imajinatif banget, guys. Jadi imajinasinya dia itu bisa tertampung gitu. Iya, bener banget. Ngomong-ngomong nih, Mat, hobi kamu tuh sekarang relate banget loh sama tema podcast kita kali ini. Iya ya, bener juga. Jadi, we're gonna talking about Literasi di era 4.0. Kamu tahu gak sih, Mat? Ternyata minat literasi di Indonesia tuh masih tergolong rendah banget. Tahu sih, karena aku itu juga sering baca-baca berita di medsos ya. Iya. Nah, terakhir itu aku baca kalau minat literasi masyarakat di Indonesia itu persentasenya cuma sampai 0,001%. Aku Sayang shock banget banget ya. pas bacanya kan, miris gitu sebagai generasi Iya. muda. Terus aku juga sempat baca nih, peringkat literasi di Indonesia tuh masih tergolong di kedua terbawah loh, Mat. Ya ampun, miris ya. Ya makanya kita sebagai generasi bangsa Indonesia, remaja Indonesia harus bisa nih meningkatin minat literasi baca di Indonesia itu. Benar, kita harus jadi pelopor ya, Ya, karena tuh teman-teman. banyak banget loh guys manfaatnya. Iya, padahal ya menurut aku, di pandangan aku, literasi itu kayak investasi. Iya, bener, investasi ilmu kan. Benar-benar banget. Jadi ilmu yang kita dapat dari literasi itu bakal bisa berguna Kedepannya. untuk pengembangan diri sampai benar. Terus selain investasi nih, Ma, manfaat literasi itu bisa juga buat kita tahu kosakata yang sebelumnya bahkan belum pernah kita dengar. Terus juga Benar. bikin ngilangin stres juga kan. Iya, benar banget, benar banget. Dan di awal pandemi makanya kamu kayak bilang stres banget Iya. terus dengan baca buku. Benar banget, karena itu kenapa ya, kayak merasa rileks aja gitu. Benar, yang aku baca nih, Ma, itu karena itu mengurangi tekanan otot, jadi kita lebih rileks. Pantesan. Terus Pikiran kita jadi lebih kritis. benar-benar. Terus kita juga banyak tahu kan dengan baca berita tentang permasalahan yang ada di global ini. Jadi
pola pikir kita tuh jadi lebih luas gitu Benar kan. banget sih. Teman-teman yang sering baca berita ini pasti relate sih, menurutku ya, karena dengan kita rajin-rajin membaca itu kan kita jadi update tentang masalah global yang sedang terjadi ya. Nah, kita tumbuh rasa apa ya, rasa peduli gitu kan. Menyelesaikan juga kan. Kita mengerucutkan pikiran, kita jadi kritis gitu. Benar banget, Ma. Otomatis pola pikirnya jadi Lebih luas gitu. Benar sih. Nah, kan manfaatnya banyak banget gitu ya, Chef. Aku tuh agak mikir ya, dengan manfaat segitu banyak kenapa minat literasi itu masih aja rendah di Indonesia? Iya, aku juga bingung sih, Ma. Tapi nih, aku juga mikirnya tuh gini, karena di Indonesia ini banyak orang yang belum menerapkan kesadaran itu sejak kecil. Jadi orang tua lebih cenderung ngasih gadget ke anaknya daripada buku-buku. Iya, karena nggak mau ribet gitu kan. Tinggal dikasih HP, anak udah diem, nggak rela lagi. Benar banget. Kita sering ketemu juga ya, kayak gak sekali dua kali loh kita ketemu di restoran atau apa gitu, anak yang rewel banget. Terus tinggal dia kasih HP tuh bisa diem. Iya. Terus aku juga takutnya ketergantungan gitu kan. Iya, kasihan banget kan kalau masih kecil udah ketergantungan. Bener. Oh iya, aku juga tahu nih, Chef. Aku pernah tanya nih ke teman-temanku. Aku penasaran, itu kan kepo ya. Iya. Nah, jadi aku tuh pernah tanya ini kenapa sih kira-kira. Nah, ada yang beralasan ekonomi, faktor ekonomi nih, Chef. Katanya beli buku itu ngapain sih, mahal, buang-buang uang. Ya, padahal nih kita juga nggak perlu buat beli buku karena udah ada perpustakaan daerah yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal kitanya aja ya, Chef ya. Pemerintah tuh udah berjuang banget loh, guys. Iya. Terus kalau misalnya kita mager nih, Chef, kan ada HP, ini kan era yang sangat modern. Kita harus manfaatin teknologi yang ada ya, teman-teman. Kayak e-book, Wattpad. Itu harus dimanfaatin, guys. Terus nih, Chef, aku juga ketemu orang yang malu punya hobi membaca karena takut dianggap cupu. Ya kan? Iya sih, sering banget aku lihat kayak gitu. Karena stigma yang masih kental di masyarakat itu, kayak kutu buku. Iya, kutu buku, terus kayak cupu, ansos, super gitu kan. Padahal aku tuh merasa insecure banget loh malah kalau lihat orang yang banyak banget baca buku. Karena ilmu yang mereka dapat tuh banyak pasti. Nah, tapi Chef, kalau misalnya nih ada yang resek sama aku terus dia bilang aku cupu ya, bodo amat ya, aku gak peduli. Dan aku tetap berpegang sama prinsip diri aku sendiri. Apa tuh prinsipnya, Mak? Jadi teman-teman, prinsip aku itu intelligence and confidence will never stop being beautiful. Oh, bagus banget sih. Jadi kita nggak perlu ya, Chef, kayak dengerin hujatan-hujatan mereka yang nggak penting. Karena ilmu yang kita dapat sama omongan mereka yang nggak penting itu nggak sebanding sama nggak selevel lah. Iya, benar banget sih. Terus selain dianggap cupu nih, Mar, aku juga nemuin banyak banget orang yang bahkan punya bakat jadi penulis atau bahkan sastrawan nih, tapi takut dianggap so indie. Sayang banget gak sih teman-teman? Sayang banget. Kalian yang kebiasaan ngehujat kayak gitu, stop lah ya. Nggak lucu loh kalau generasi kita nggak ada sastrawan gara-gara masa mudanya banyak yang hujat kalau kita so hal yang positif. Iya, makanya. Nah, padahal ya bahasa yang mereka maksud so indie itu padahal bahasa Indonesia yang baku, yang indah banget. Kayak sayang ya, guys, stop gitu. Ini bahasa yang harus dilestarikan loh ya. Benar-benar banget. Terus ada juga yang masyarakat masih males baca buku karena mereka berpikir kalau baca buku itu ya baca buku yang berat gitu. Iya, benar banget. Yang kayak baca buku pelajaran. Padahal kan enggak kan, Mar? Kan kita harus berproses ya untuk menemukan minat itu. Kayak bisa baca novel itu juga ilmu juga. Iya loh. Kalian jangan menyepelekan suatu bacaan gitu lah ya. Bener. Meskipun bacaannya romans yang sering dibilang kayak ngapain sih beli buku romans, ada manfaatnya. Wawasan kita jadi lebih luas loh. Iya, terus kita kayak pengalaman juga. Kita jadi agak waspada gitu kan, masih ada konflik kan di buku. Oke, sekarang kita mau bagi tips nih buat kalian. Asik nih, kayak bermanfaat gitu ya. Itu jadi lebih meningkat lah ya. Kalau dari aku ya teman-teman, kalian mulai sesuatu dari hal kecil aja, nggak apa-apa. Bener-bener.
grow it's growth, no matter how small. Jadi Benar banget tuh. Gak usah malu-malu gitu kan. Gak usah malu untuk berbuat Positif. Benar banget teman-teman. Nah jadi aku tahu nih, meningkatkan minat itu emang gak gampang. Jadi gak apa-apa untuk berproses itu, kayak santai aja, pelan-pelan aja gitu. Contohnya ya, bagi kalian yang mau meningkatkan minat baca, pas ada berita di medsos itu jangan di-skip, jangan di-scroll. Bener. Kalian baca, terus yang mau menulis nih, kalian kan punya platform seperti IG gitu ya. Kalian kalau mau ngembangin itu bisa tuh bikin akun, bisa bikin akun, bisa itu juga loh, bikin caption yang menarik, yang bener, puitis gitu. Gak usah peduli orang yang bilang sok ini gitu. Kita juga kan. Terus dengan tutorial di YouTube nih, bisa nih diganti lihat tutorialnya di Google aja. Benar banget, biar mata kita itu terbiasa sama tulisan gitu bacanya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kayak kalau aku sendiri, ubah deh mindset kalian. Membaca tuh asik banget kok. Dengan baca tuh kita bisa terhanyut dan pokoknya asik deh. Terus nih buat orang tua, ganti deh gadget si kecil dengan buku-buku yang lebih edukatif, karena biar terbiasa juga kan pas gedenya. Kita ambil contoh Kak Maudy Ayunda, role model aku tuh. Itu kan emang udah dari kecil nih dibiasain buat baca-baca buku yang biar anaknya tuh pas gedenya udah terbiasa dengan baca-bacaan yang berat. Dan sekarang pun dia jadi keren banget kan, hebat banget. Gak heran ya kalau dia jadi sukses gitu ya. Iya, pengen juga kan ya. Iya. Terus nih Mak, oh iya, satu lagi nih aku mau nambahin. Kita kan hidup di era yang modern ini nih. Jadi kalian jangan sampai deh ngelewatin literasi juga. Benar banget. penting banget. Karena kalian tuh rugi kalau misalnya nggak ngelakuin itu. Jadi kalau di masa depan kan kita akan menjadi orang dewasa yang butuh nih baca-baca dan mencari informasi tentang bisnis. Benar, pengalaman juga kan. Iya kan. Nah, untuk meningkatkan itu kita mulailah dari baca-baca sesuatu yang mungkin. Iya benar banget guys. Nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Jangan malu. Oke. Nggak kerasa ya, mari kita udah lumayan lama nih nemenin teman-teman. Berarti habis ini kita harus pamit dong. Nggak apa-apa dong, karena mungkin lain kali kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh. Tapi sebelum itu nih Chef, aku mau tanya ke kamu. Part favoritmu dari conversation kita hari ini yang mana? Yang kamu bilang intelligent and confident will never stop being beautiful. Makasih loh. Bagus banget sih quotes kamu yang itu. Kalau aku nih favorit partku itu yang pas kamu bilang growth is growth no matter how small. Dan jangan takut berbuat positif. Itu harus kalian highlight ya 2 kalimat itu. Benar-benar. Terus kesimpulan kita hari ini nih Mar, di masa yang udah modern ini nih, literasi itu harus banget kita kembangkan, penting banget, karena supaya kita nggak ketinggalan zaman kan, dan kita juga nggak mau kalau ketinggalan zaman. Benar banget, apalagi manfaatnya itu bakal bisa kita rasain sampai kapanpun. Iya kan, benar. Nah, sekarang udah waktunya kita pamitan nih Syah. Jadi Semoga yang kita sampaikan itu bermanfaat dan ilmu-ilmunya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya Syah. Dan minat baca literasi kalian jadi lebih minat lagi. Ya, semangat ya jadi pelopor literasi. Terus nih, kalian jangan lupa nih like video ini, karena satu like dari kalian tuh berharga banget buat kita, benar-benar. Kasih dukungan kita terus ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu nih informasi tentang literasi. Benar-benar. Oke guys, see you next podcast. Bye.